Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi silakan ya Yujib, boleh dinyalakan mikrofonnya supaya saya tidak ngobrol sendiri. Yang lain boleh buka mikrofon, pastikan tidak ada gangguan yang mendadak muncul tiba-tiba. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan menyimpan file-file kuliah di dalam bentuk PDF di e-learning. Kemudian ada video-video yang bisa ditonton di channel. Kemudian kita akan mencoba saya mencoba melatih kalian untuk belajar dari dua sumber, yaitu sumber tertulis yang saya bilang tadi dikirim melalui PDF, dan sumber video. Dan yang seperti ini, kalau nanti kalian punya kesempatan kuliah di luar negeri, itu sudah biasa. Jadi mahasiswa disuruh baca teks, kemudian disuruh menonton video, baik video dari profesornya ataupun video dari sumber lain, kemudian disuruh ngambil suatu kesimpulan. Biasanya sih disuruh menulis esai. Esai dalam ini adalah kalian membaca, kemudian kalian melihat video, dan dengan pikiran yang kalian punya, kalian rangkum menjadi sebuah karangan. Jadi dalam ini bukan copy-paste gitu ya. Bukan copy-paste apa yang ditulis dan apa yang ada di video. Baik, ada beberapa hal yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama itu yang paling pokok, kita akan ngulang lagi how lift is generated, bagaimana gaya angkat dibangkitkan. Ingat istilahnya dibangkitkan. Ya. Baik. Bentar. Oke, baik, saya teruskan. Jadi, kalau ada suatu pesawat, dia di ujung landasan, maka tentu saja engine sudah dalam posisi on, sudah nyala. Karena seperti yang kalian mungkin sudah pelajari, dengan berputarnya engine, maka untuk pesawat penumpang itu cahaya di dalam kabin bisa dinyalakan, kemudian komunikasi bisa dinyalakan, kemudian air conditioning AC juga dapat dinyalakan melalui sumber energi dari berputarnya engine. Oke. Jadi posisi di ujung landasan itu posisi engine sudah nyala, tetapi memang masih dalam kondisi istilahnya remnya masih dikunci, jadi masih dalam posisi rem gitu. Kemudian begitu mendapat aba-aba dari tower, maka pilot melakukan brake release. Jadi dalam analisis mekanika terbang, pengertian jarak take off adalah dihitung pada saat si pilot melakukan brake release. Jadi kalau kamu bisa bayangkan seperti mobil sih kayak rem tangan gitu ya, rem tangannya dilepas, dibuka gitu. Nah itu dalam istilah mekanika terbang disebutnya brake release, kemudian pesawat mulai bergerak. Tentu saja makin lama makin cepat pilot mengatur throttle-nya sehingga suatu kecepatan tertentu dan akhirnya dia take off seperti itu kan. Nah perhatikan pada awal pada saat remnya masih ditahan, itu kan posisi pesawat diam. Tapi begitu brake release, pesawat mulai maju ke depan. Nah, akibat perbedaan perbedaan kecepatan, vektor kecepatan dari permukaan atas dan permukaan bawah, saya ulang lagi, akibat perbedaan vektor kecepatan aliran udara dari permukaan atas dan bawah sayap, maka di ujung landasan itu timbul starting vortex. Vortex mula. Oke, jadi berputar seperti itu. Kemudian dari pelajaran fisika, kamu udah paham, karena sebelumnya waktu pesawat diam itu momentum putarnya 0, maka dia akan mempertahankan itu. Jadi adanya starting vortex itu kan menjadi tidak 0. Maka untuk tetap 0, di sayap itu akan timbul yang disebut bound vortex. Vortex
yang melekat pada sayap. Oke. Nah, arah putarannya berlawanan. Jadi kalau misalnya yang di landasan itu melawan jarum jam, maka yang di sayap adalah searah jarum jam. Sehingga nanti kalau dijumlahkan hasilnya 0. Karena awalnya 0, kemudian timbul starting vortex, maka dengan adanya bound vortex, momentum putarnya tetap kondisinya 0. Seperti itu. Oke, pesawat naik ke atas, bound vortexnya tetap nempel. Seperti kalian pahami, ada free stream dari depan, kemudian nanti ada aliran udara yang ke atas permukaan sayap, dan ada yang di bawah permukaan sayap. Yang di atas permukaan sayap, aliran udaranya kan ke belakang. Sementara bound vortex-nya juga arahnya ke belakang. Kalian sudah paham bahwa kecepatan itu adalah vektor, jadi kalau arahnya sama, nilainya dijumlahkan. Sehingga bagian atas kecepatannya menjadi besar, kecepatan airflow-nya menjadi lebih besar daripada free stream. Sementara yang bagian bawah, vektor kecepatan aliran udaranya arahnya ke belakang, sementara bound vortex-nya arahnya ke depan. Maka secara vektor dia diselisihkan. Jadi arah ke belakang dikurangi arah ke depan. Sehingga aliran udara yang mengalir di bawah permukaan sayap bernilai lebih kecil kecepatannya dibandingkan yang free stream. Seperti itu. Oke. Kecepatan di atas lebih besar daripada kecepatan yang di bawah. Hati-hati, yang diingat di pelajaran SMA itu masih keliru. Udara yang di atas sama yang di bawah itu nggak akan ketemu bareng. Seperti yang ada saya tunjukkan di video, udara yang mengalir di atas itu kan selalu nyampe di trailing edge lebih cepat, lebih awal daripada yang mengalir di permukaan bawah sayap. Seperti itu. Oke. Nah, karena perbedaan kecepatan ini, maka menyebabkan perbedaan tekanan. Itu yang dibahas oleh Bernoulli, yang kita sebut sebagai prinsip Bernoulli. Bernoulli's Principle. Jadi, Bernoulli's Principle pada intinya adalah membahas persamaan energi yang kemudian diturunkan menjadi persamaan tekanan. Oke. Jadi, secara sederhana dikatakan ada dua tekanan, yaitu tekanan statik dan tekanan dinamik. Tekanan dinamik sesuai dengan namanya hubungannya dengan kecepatan aliran udara. Karena di permukaan atas sayap aliran udaranya lebih cepat, maka tekanan dinamiknya besar. Jadi, tekanan statiknya akan kecil. Sebaliknya, yang di permukaan bawah aliran udaranya kecil, maka tekanan dinamiknya kecil. Padahal nilai totalnya harus sama atas dan bawah, sehingga nanti tekanan statik yang di bawah akan lebih besar. Jadi yang di bawah tekanan statiknya besar, yang di atas sayap tekanan statiknya kecil, sehingga nanti di sayap timbul gaya angkat. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke. Kalau nggak ada, ya udah. Jadi sekarang sudah paham bahwa adanya pesawat terbang di atmosfer menyebabkan timbul distribusi tekanan, kan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk bagaimana mendapatkan gaya angkatnya. Ingat lagi pelajaran SMA. Yang namanya tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Ingat satuannya. Tekanan itu memiliki satuan Newton per meter persegi. Newton adalah gaya, meter persegi adalah satuan luas. Oke. Dengan kata lain, gaya adalah tekanan dikali luas. Pesawat terbang di atmosfer, oke. Udara di sekeliling pesawat itu akan memberikan tekanan. Tadi udah kita bahas. Maka tekanannya itu ada di seluruh permukaan sayap ini, karena kan sayap yang menghasilkan gaya angkat. Karena kalian sudah belajar bahwa sayap itu 3 dimensi, ada panjang chord dari leading edge ke trailing edge, maka ada distribusi dari leading edge ke trailing edge, yang kita sebut sebagai distribusi tekanan sepanjang chord.
atau chord-wise pressure distribution. Dari sayap kanan ke sayap kiri, itu yang kita sebut sebagai rentang sayap, itu juga ada distribusi tekanan kan sepanjang itu. Maka kita menyebutnya sebagai span-wise pressure distribution, distribusi tekanan udara sepanjang rentang sayap. Oke, jadi karena bentuk sayap yang khas, maka bentuk tekanannya juga berbeda pada satu tempat terhadap tempat yang lain. Maka ada yang sepanjang chord, ada yang sepanjang span. Nah, secara matematik, itu kalau diintegrasikan, maka kamu akan mendapatkan gaya. Ingat tadi, gaya adalah tekanan dikali luas. Maka secara matematik, distribusi tekanan tadi, kalau diintegrasikan sepanjang luas sayap ini, itulah yang kita sebut sebagai gaya. Dalam hal ini adalah gaya aerodinamika. Gaya yang disebabkan karena pesawatnya terbang di atmosfer bumi. Oke, sampai situ ada yang mau tanyain? Oke, kalau ada lanjut, inilah yang akan gaya yang akan membebani atau gaya yang akan terjadi di sayap dan pesawat secara keseluruhan. Oke, gaya itu harus ditahan oleh fuselage. Gitu. Jadi gaya kekuatan struktur dari pesawat itu harus menahan gaya yang timbul. Gaya yang timbul ada beragam. Salah satu yang paling besar adalah gaya akibat gaya aerodinamik akibat pesawat terbang di atmosfer. Tentu saja nanti ada gaya berat, karena pesawat memiliki berat, dia ketarik gravitasi, itu arahnya ke bawah. Nah, gaya-gaya pada pesawat ini, pada fuselage dan wing dan ekor ini yang nanti didistribusikan ke dalam struktur pesawat. Jadi struktur pesawat itu harus bisa menahan semua gaya itu. Oke, sampai situ ada yang mau tanyain. Lanjut, Pak. Oke, baik. Kalau gitu, lanjut. Ada video yang membahas tentang bagaimana pesawat dibuat. How airplanes are made. Jadi sekali lagi, secara umum, orang pengen membuat pesawat yang secara aerodinamik itu keren. Atau aerodynamically sophisticated, begitulah kira-kira. Jadi orang pengen bentuknya harus seperti ini sayapnya secara 3 dimensi. Kenapa? Karena dengan bentuk seperti itu gaya aerodinamik yang terbentuk itu yang paling bagus, misalnya kayak gitu ya. Tetapi dalam perjalanannya kita nggak bisa di awal-awal pesawat dibuat, itu ada keterbatasan dalam hal struktur, gitu. Karena si pesawat di awal mula zamannya setelah Wright tentu saja mulai dari kayu, setelah itu ganti ke aluminium, dan tentu saja itu terbatas. Maka di video ditunjukkan bahwa Airbus 350 termasuk pesawat yang baru itu karena dia sudah menggunakan material komposit, maka dia dengan mudah membentuk kontur atau bentuk fisik 3 dimensi yang tidak mungkin dibuat dengan aluminium, kira-kira kayak gitu. Salah satu yang menarik untuk dilihat adalah bentuk wingletnya. Bentuk winglet dari Airbus 350 kan begitu melengkungnya, yang tidak mudah dibuat dengan aluminium. Tetapi begitu teknologi komposit sudah berkembang, maka itu bisa dibuat. Seperti yang ada di video yang lainnya lagi, ditunjukin bahwa bentuk wingletnya itu meniru burung Raja Wali, kan gitu ya.
Burung Raja Wali memiliki bulu-bulu di ujung sayap yang begitu lenturnya, jadi benar-benar bisa menekuk seperti itu, dan itu menghasilkan drag yang kecil. Jadi manusia meniru apa yang ada di alam, dia pengen pesawatnya juga memiliki drag yang kecil. Kalau dragnya kecil, gaya hambat pesawatnya kecil, tentu saja pesawat tersebut akan hemat bahan bakar. Kalau itu terkait dengan pesawat penumpang, artinya dengan hemat bahan bakar, maka harga tiket bisa ditekan. Nanti ujung-ujungnya adalah pesawatnya menjadi laris karena pesawat tersebut menguntungkan secara ekonomis, sehingga pesawat yang dibuat akan berhasil dijual dalam jumlah yang banyak. Oke, jadi teknologi materialnya sudah lari ke arah komposit, sehingga bisa membuat bentuk-bentuk yang susah jika masih menggunakan aluminium. Oke, salah satunya adalah kisah Airbus 350 di wingletnya. Namun demikian, apakah aluminium ditinggalkan? Kalau kita lihat video yang satunya lagi kan, di mana digambarkan bagaimana wing Airbus 380, yaitu seri Airbus sebelum 350, itu sayapnya terbuat benar-benar dari slab aluminium. Jadi ada lembaran aluminium, utuh. Saya baca berapa? Datanya kalau nggak salah datanya 4 ton ya, sebesar 4 ton lembaran aluminium utuh. Kemudian dia di mesin milling, jadi di milling begitu, membentuk kontur yang diharapkan secara 3 dimensi. Dari segi struktur, jika si slabnya ini utuh, kemudian di milling, itu akan memiliki kekuatan yang prima dibandingkan kalau terbuat dari panel-panel kemudian disambung, gitu ya. Kalau panel-panel disambung itu tidak sekuat jika satu slab utuh kemudian di milling membentuk kontur 3 dimensi. Oke. Kemudian seperti dikatakan di situ, sayapnya itu akan setiap satu sisi sayap akan menahan 10 tangki atau memuat 10 tangki bahan bakar, dan total katanya memuat 260.000 liter bahan bakar. Oke. Dan untuk itu dibutuhkan struktur yang kuat. Maka yang mereka lakukan adalah membentuk si wingnya itu dari aluminium slab utuh seperti itu. Oke. Kemudian catatan yang lain, teknologi perangkat lunaknya atau softwarenya sudah maju. Kalau di awal-awal saya kuliah dulu, saya masih ingat bahwa CFD itu berkembang, itu mensimulasikan aliran udara pada permukaan sayap, kan gitu ya, atau permukaan pesawat secara umum. Teknologinya sudah makin lama makin berkembang. Sekarang sudah bisa mensimulasikan interaksi antara aerodinamika dan kekuatan struktur, gitu. Oke. Nanti di kesempatan yang lain saya akan tunjukkan video yang menunjukkan bahwa pesawat itu juga dia harus lentur, sehingga pasti ada interaksi antara fenomena aliran udara atau aerodinamik di sekitar pesawat dengan fenomena struktur itu sendiri. Oke. Jadi adanya perubahan aerodinamika mempengaruhi struktur sayap, sebaliknya getaran di struktur sayap mempengaruhi aliran udara di permukaan sayap. Oleh karena itu, dengan menggunakan perangkat lunak yang sudah semakin canggih, maka interaksi antara struktur sayap dan aerodinamika di
permukaan sayap itu jadi bisa disimulasikan. Karena kalau dihitung secara analisis pakai matematik memang rumit seperti itu. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain? Pak mau tanya Pak. Yes. Tadi di video saya lihat wingnya itu di baking ya Pak, dimasukin ke oven. Betul. Nah, itu emang saya dengar tadi itu bisa mengurangi massa ya Pak ya? Mengurangi apa? Saya dengar tadi di videonya itu meredus massa gitu Pak. Oh, oke. Baik. Oh, gimana? Ya, oke. Jadi nanti mungkin akan saya tampilkan diagramnya ya. Nanti di e-learning lah saya tayangkan diagramnya. Jadi material yang dibuat oleh industri pemasok material itu bentuknya standar. Gampangnya ada yang disebut billet, ada yang bentuknya plate, ada yang bentuknya slab. Slab itu plat yang tipis gitu. Di video tadi ditunjukkan bahwa platnya itu tipis, tetapi plat ini masih terlalu tebal untuk wing Airbus 380. Maka yang dilakukan adalah si permukaan slabnya itu di milling. Oke, jadi dibuang. Dikatakan di situ 75% dari aluminium slabnya itu dibuang. Oke, mahal banget ya. Jadi slab yang tadinya utuh itu 75%-nya dibuang. Yang tersisa tinggal 25%. Jadi dengan kata lain sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah 25% dari slab ini. Tetapi seperti saya katakan tadi, kalau itu terbuat dari panel-panel yang disambung begitu, itu kekuatannya tidak sebaik kalau bentuk utuh kemudian di milling. Nah, sebelum lupa, sebagai catatan, dulu PTDI itu memiliki mesin milling. Waktu saya kuliah, saya sempat kunjungan ke PTDI dan ditunjukkan mesin millingnya, Cincinnati gitu ya. Itu dia bisa melakukan milling seperti yang ditunjukkan di video Airbus 380. Tentu saja ukurannya lebih kecil. Kalau yang di Airbus itu kan mesin millingnya besar sekali itu. Saya lupa tadi mencatat, tadi dikatakan ukuran mesinnya sekian gitu ya, ada. Oke, jadi itu proses yang pertama, di milling dulu. Tinggal tersisa 25%-nya dari total slab yang tadi sebelum di milling. Setelah itu di cover pakai plastik. Tujuannya supaya aluminiumnya tidak terkontaminasi gitu kan ya. Itu juga harus dilakukan secara hati-hati. Terus yang bagian terakhir itu dikatakan setelah wrapping dia di-cook, dimasak gitu ya istilahnya. Dimasukkan ke dalam oven. Oke. Makanya disebut juga di baking. Oke, jadi kayak kue gitu di baking. Terus tujuannya apa ya? Di bakingnya ini ada catatannya nih. Ovennya itu panjangnya 47 meter. Kamu bisa bayangkan. Kamu punya rumah, nanti tanya rumahmu tuh panjangnya berapa. Nah ini panjang si ovennya itu 47 meter. Oke, di baking di temperatur 150 derajat Celcius. Oke, 150 derajat Celcius selama 24 jam. Nanti kita akan belajar pengaruh dari penggunaan panas ini terhadap aluminium. Oke, jadi setelah di baking selama 24 jam, ya sudah, setelah dibuka, terus di video ditunjukin, plastiknya dibuka, kemudian bagian dari materialnya itu diambil, dimasukkan ke dalam kayak tabung kimia gitu ya, itu untuk sampel. Jadi kalau nanti terjadi suatu hal pada pesawat itu, khususnya di wingnya, nanti ilmuwan itu bisa mengecek lagi hasil dari bakingnya seperti apa sehingga timbul sesuatu pada pesawat tersebut. Itulah dunia industri pesawat. Jadi
semuanya dilakukan secara hati-hati. Oke. Apa namanya, si slab tadi setelah di baking tuh diambil sampelnya, dan sampel itu menunjukkan sejarah dari wing pada suatu pesawat Airbus 380. Kemudian apalagi yang perlu disampaikan? Fungsi baking apa sih? Fungsi baking dinyatakan tadi adalah mempertahankan strength, mempertahankan kekuatan. Oleh karena itu, nanti di kuliah kita, saya akan pastikan kita akan mengulang lagi sekilas tentang ilmu materialnya, karena itu akan berpengaruh kepada kekuatan struktur. Jadi diulang lagi nanti definisi-definisi kekuatan, keuletan, kekakuan, seperti itu. Terus kita harus ngingetin lagi secara cepat, mereka didapat dengan cara uji rusaknya seperti apa. Kemudian nanti kalian akan ada kuliah praktek non-destructive test kan, NDT. Jadi itu menjadi salah satu uji material di mana materialnya tidak dirusak, tetapi kita bisa mengetahui kondisi materialnya. Itu nanti kita akan sekilas ngobrolin itu. Kemudian sepertinya ini juga bagian dari ilmu material. Kalau aluminium setelah di baking, setelah dikasih temperatur tertentu selama waktu tertentu, apa sih yang terjadi pada struktur mikro dari aluminiumnya? Kenapa saya perlu membawa kalian ke sana lagi? Ya supaya kalian benar-benar memiliki pemahaman yang kokoh, pemahaman yang kuat. Dari pengalaman kemarin dengan mahasiswa yang RPL, ya saya mengambil hal penting bahwa yang pokok atau yang utama buat kalian adalah dalam melakukan segala sesuatu itu harus memiliki reason, memiliki alasan. Alasannya itu harus berdasarkan pertimbangan yang kritis, yang logis, dengan dasar-dasar ilmiah gitu ya. Jadi misalnya pengen membuat suatu tools, special tools, maka ya harus ngerti kenapa memilih material jenis ini, kenapa dimensinya segini gitu. Dan itu penting karena nanti di tempat kerja jangan sampai mengambil keputusan tetapi tidak memiliki dasar yang kuat. Jadi asal bikin benda, asal jadi, asal bisa dipakai. Nah, nggak boleh seperti itu. Oke, jadi melihat kalau kalian nanti setelah lulus, jika kerja di pilihannya dua kan, sementara ini alumni kita sebagian besar ada di industri manufacture dan industri desain pesawat, yaitu PTDI, sebagian besar yang lain ada di industri perawatan pesawat, contohnya GMF, AeroAsia, atau di BAT, Lion Air. Nah, dimanapun nanti kalian bekerja, kalian harus mengambil keputusan berdasarkan data-data yang valid, berdasarkan sesuatu yang bisa dilihat referensinya, seperti itu. Jadi bersiap. Nanti saya coba upload, saya cari video yang cocok, mulai dari ngulang lagi material bagaimana, kemudian ngulang lagi tentang aluminium, efeknya kalau di baking seperti apa. Oke. Terus tentu saja nanti kita akan melihat strukturnya. Kalau melihat dari kurikulum, sepertinya kalian tidak sampai ke perhitungan yang terlalu rumit di kekuatan struktur. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya nanti pada saat tugas akhir kalian mau membahas tentang kekuatan struktur dari pengalaman alumni atau kakak kelas kalian, itu sebagian besar menggunakan software, dan softwarenya itu tadi ada yang dari pendekatannya dari struktur, ada juga software yang pendekatannya dari mekanika fluida. Dan tidak ada masalah, seperti saya sudah katakan, sekarang softwarenya atau perangkat lunaknya sudah bisa melihat interaksi antara kekuatan struktur dengan fenomena aliran fluida. Jadi seperti itu.
jika nanti akan kita coba dari penggunaan software, misalnya apa sih yang paling pokok yang harus diperhatikan, sehingga pada saat nanti kalian tugas akhir pun pengambilan keputusannya itu berdasarkan data-data ilmiah. Gitu. Ya, salah satunya adalah misalnya memasukkan modulus elastisitas material. Jadi saya lebih pengen bahwa kuliah kita itu nanti akan lebih ke hal-hal dasar atau hal-hal yang fundamental terkait dengan sifat material dan nanti ujung-ujungnya kepada kekuatan struktur. Perhitungan analisisnya sendiri sepertinya tidak, kalau melihat dari buku FAA bahkan tidak ada ya, di buku yang modul juga tidak ada perhitungan strukturnya. Jadi kalaupun nanti melihat perhitungan struktur lebih kepada bagaimana sih dapetin safety factor, terus bagaimana sih kita ngelihat kalau ada data lingkaran Moore, terus apa yang perlu kita pikirkan, bagaimana sih kalau ngelihat data material, ada modulus geser, ada modulus elastisitas, apa yang bisa kita lakukan, atau kalau kita mendesain suatu benda, maka bagaimana kita memanfaatkan data tersebut. Itu yang kita akan coba lakukan. Silakan, ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke. Nanti saya akan tunjukin juga bagaimana orang di luar sana, di Amerika misalnya, atau di Belanda, atau di Jerman, melakukan pelajaran yang terkait dengan maintenance, aircraft maintenance. Ada beberapa video yang belum saya upload, nanti saya akan tunjukin, kalian nanti akan belajar. Apa yang kalian pelajari ya persis sama seperti yang mereka pelajari. Mungkin ada beberapa kekurangan di fasilitas, tetapi tidak ada masalah, nanti saya akan bisa jelaskan seberapa sih efeknya terhadap pembelajaran kita, kayak gitu ya. Kenapa kita harus melihat video? Karena itu yang paling aman, paling murah. Kalau di video yang Airbus 380 kan tadi ada bagian di mana kamera nggak boleh dinyalain. Oke, kamera harus dimatikan. Yaitu pada saat si slab-nya tadi sudah di milling, sudah di di backing, kemudian seal plastiknya udah dibuka, kemudian mau ditempel ke rip-rip gitu ya. Nah, itu kan ada sealant-nya. Nah, pada saat itu kamera harus dimatikan karena itu udah katanya rahasia. Gitu. Lebih susah lagi kalau kita pergi sendiri gitu ke Airbus atau ke PTDI mau lihat proses gitu, mungkin akan lebih susah lagi. Jadi yang paling mudah, paling murah, dan dengan kamera yang sangat terang, sangat jelas ya dengan lihat video. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Monggo. Nggak ada? Dari saya cukup. Oke, good. Ya sudah, sebentar lagi juga Zoom-nya berakhir. Jadi saya akan tetap mempertahankan cara ini. Saya akan memasukkan PDF di e-learning. Saya akan tunjukkan video di channelnya. Kemudian kalian lihat. Terus kita akan ketemu di Zoom selama 40 menit. Untuk, pertama jelas untuk menjaga semangat kalian dalam belajar. Yang kedua ya, kalau ada hal-hal yang belum clear, bisa ditanyakan secara langsung. Kalau ada hal yang terlalu detail akan dibahas di forum diskusi di e-learning. Oke, see you next time. Selalu semangat, jaga kesehatan, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di Zoom, dan ada beberapa hal pokok yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi kita akan
materi akan disampaikan dalam bentuk PDF di e-learning, kemudian dalam bentuk video di channel, kemudian kita akan ketemu di Zoom selama 40 menit untuk memastikan hal-hal yang terlalu sulit untuk dijelaskan. Selain itu juga untuk memberikan kalian tetap semangat untuk terus belajar dalam situasi pandemi seperti ini. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang susah itu nanti ditanyakan saja di forum diskusi di e-learning. Kuis sementara belum saya buka, tetapi rencananya akan ada kuis, silahkan cek aja. Nanti kalau saya sudah siap, saya akan beritahu kapan kuisnya dibuka. Baik, hal yang paling penting untuk disampaikan, jadi pengalaman dari sidang tugas akhir kakak kelas kalian adalah bahwa sebagian besar itu secara umum mahasiswa kita, kakak kelas kalian tuh mampu belajar secara cepat. Jadi contohnya bimbingan saya itu dia belajar programming dari nol sampai bisa menerbangkan quadcopter dengan suatu misi terbang khusus dalam waktu 3 bulan. Oke. Problemnya di kita nyebutnya sebagai jadi menghubungkan satu hal dengan hal yang lain itu yang kadang miss. Demikian juga yang mahasiswa RPL itu juga sama, mereka menguasai bidang kerjanya, mereka bisa membuat barang, tetapi ada beberapa hal dasar yang sepertinya kurang kuat. Jadi yang pengen saya tekankan di mata kuliah kita saat ini adalah kalian menguasai hal-hal dasar itu, kemudian hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, bagaimana kaitannya, bagaimana nyambungnya, dan itu yang saya pengen kita kuatkan. Sementara detil kuliahnya itu hanya 2, yaitu pertama yang modul dari FAA, dan satu lagi modul yang dari GMF. Dan saya rasa keduanya tidak terlalu sulit untuk dikuasai. Jadi yang paling pokok adalah bagaimana menghubungkan semua pemahaman itu menjadi sebuah cerita yang lengkap. Baik, kita mulai dengan hal yang paling penting, bagaimana gaya angkat itu dibangkitkan. Jadi istilahnya adalah dibangkitkan, generated. Oke, ini hal penting, nanti saya hubungkan ke kasus atau cerita structure pesawat udara. Jadi pada saat pesawat udara ada di ujung landasan, dia posisinya kan dalam kondisi kalau di mobil tuh bisa dibayangkan kayak rem tangannya dipasang gitu. Jadi dalam kondisi berhenti. Oke, kalau berhenti berarti tidak ada apapun kan ya. Oke, berhenti. Kemudian setelah mendapat izin dari ATC untuk bergerak, pilot mulai melepas brake-nya. Jadi istilah di mekanika terbang adalah brake release. Brake release adalah dihitung mulai titik nolnya take off. Jadi take off itu dimulai pada saat brake release. Pada saat brake release, remnya diangkat, maka pesawat mulai maju ke depan. Jadi engine tentu saja sudah nyala ya. Engine sudah nyala dari tadi. Karena kan di dalam cabin butuh penerangan, butuh air conditioning, butuh komunikasi dan sebagainya. Dan semuanya energinya berasal dari engine kalau di pesawat penumpang. Oke, kita teruskan. Jadi pada saat brake release, pesawat mulai bergerak, nah pada saat itulah mulai timbul starting vortex. Kenapa bisa timbul starting vortex? Karena pada saat pesawat bergerak melalui udara, udaranya sebagian ke permukaan atas sayap, sebagian ke permukaan bawah. Ya kan? Karena udara yang mengalir itu memiliki vektor kecepatan yang berbeda arahnya, ingat, kecepatan itu kan vektor ya, ada besar dan ada arah. Arahnya berbeda, maka karena perbedaan arah itu timbullah starting vortex, berputar. Katakanlah dia berputar melawan jarum jam. Seperti ini. Oke. Menurut hukum fisika, kalau mula-mulanya momentum putarnya 0, maka akan dipertahankan untuk tetap 0, sehingga akan ada vortex yang arahnya searah jarum jam.
yang melawan starting vortex. Itu yang disebut sebagai bound vortex. Vortex yang melekat di sayap. Oke. Dan dia akan terus melekat di sayap. Sementara yang starting vortex tetap ada di ujung landasan. Baik, kita lanjutkan. Pesawat kemudian naik dan take off. Dia kan bertemu dengan free stream, aliran udara yang tak terganggu. Aliran udara yang tak terganggu kan selalu terpisah dua, atau satu ke permukaan atas sayap, yang sebagian yang lain di bawah permukaan sayap. Yang di atas permukaan sayap, dia akan lebih cepat bergerak ke belakang. Kenapa? Karena vektor free stream-nya arahnya ke belakang, sementara bound vortex-nya juga arahnya ke belakang. Ingat vektor kalau arahnya sama maka dijumlahkan. Sebaliknya, yang di permukaan bawah sayap, aliran udaranya arahnya ke belakang, sementara bound vortex-nya arahnya ke depan, sehingga diselisihkan. Dengan demikian, yang di atas permukaan sayap, vektor kecepatannya akan lebih besar daripada free stream. Sementara yang di bawah permukaan sayap, kecepatannya lebih kecil daripada free stream. Oke. Masuk ke prinsip Bernoulli. Jika kecepatan aliran di permukaan atas ini lebih besar daripada yang free stream, maka tekanan statiknya menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan statik di free stream. Sebaliknya, karena vektor kecepatan aliran udara di bawah lebih kecil daripada free stream, maka tekanan statiknya lebih besar daripada tekanan statik di free stream. Dengan demikian, akan ada beda atau selisih tekanan statik di bawah dan di atas permukaan sayap. Dari situ timbul gaya angkat. Ada yang mau ditanyain sampai situ? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Bagaimana hubungan antara tekanan dengan gaya? Ingat lagi pelajaran fisikanya, nggak boleh lupa sampai di sidang TA nanti. Tekanan itu kan gaya persatuan luas. Maka satuan tekanan kan Newton per meter persegi. Newton adalah gaya, meter persegi adalah luas. Jadi dengan kata lain, tekanan adalah gaya persatuan luas, maka gaya adalah tekanan dikali luas. Tekanannya tidak lain adalah yang tadi kita bahas, yaitu tekanan statik di permukaan sayap ini, di seluruh permukaan sayap ini, tekanan statiknya. Luasnya tentu saja adalah luas sayap, karena sayap adalah pembangkit utama gaya angkat. Oke, jadi tekanan dikali luas. Secara matematik, karena tekanannya itu nilainya bervariasi dari leading edge ke trailing edge itu beda, dari tengah-tengah fuselage ke wingtip itu juga bervariasi nilainya, maka secara matematik kita menyebutnya integral dari permukaan, integral dari tekanan di atas permukaan sayap ini. Jadi kita mencari integral tekanan terhadap luas sayap. Oke, tekanan yang terdistribusi di atas permukaan sayap ini, itulah yang kita sebut sebagai gaya angkat. Penyebabnya karena pesawat melewati atmosfer, melewati fluida berupa udara, maka kita menyebutnya sebagai gaya angkat aerodinamik. Aero itu udara, dinamik itu bergerak. Jadi terjadi karena udaranya bergerak melewati sayap pesawat. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain? Oke, kalau enggak lanjut. Sekarang hubungan antara gaya aerodinamik dengan kekuatan structure. Kalau kalian lihat video tentang sertifikasi pesawat Airbus A350, itu kan sayapnya ditarik, ditarik ke atas gitu, mengalami diuji tarik ke atas. Nah,
itu sebenarnya mensimulasikan apa yang terjadi pada saat pesawat itu terbang di atmosfer bumi. Oke. Jadi, adanya gaya aerodinamik di permukaan sayap menyebabkan sayap itu berdefleksi, apakah itu ke atas ataukah dia ke bawah. Jadi di wingtipnya ini akan terlihat naik dan turun. Seperti yang pernah saya sampaikan, untuk pesawat N250 dari waktu pengujian dulu, dia ujung sayapnya itu naik dan turun ke bawah itu selisihnya hingga sampai 1 meter. Oke. Dari situ kita akan paham bahwa kalau kita belajar aerodinamik, maka itu akan apa yang terjadi di aerodinamika itu akan mempengaruhi struktur pesawat, begitu. Oke. Sebaliknya, apa yang terjadi pada struktur sayap akan menghasilkan perubahan di aliran udara. Itu akan terasa kalau kita belajar helikopter. Jadi rotary wing atau si rotornya itu berputar, jadi strukturnya berputar, maka mempengaruhi fenomena aliran udara di sekitar helikopter itu. Oke. Nah, perangkat lunak saat ini itu sudah menggabungkan keduanya dengan dengan cukup baik. Jadi kalau kalian belajar computational fluid dynamics CFD, maka nanti ada fitur yang terkait dengan kekuatan struktur. Sebaliknya, kalau sekarang kalian belajar simulasi kekuatan struktur di komputer, maka ada fitur yang melibatkan pengaruh aliran fluida. Jadi kalau misalnya kalian mensimulasikan sayap pesawat, ya pengaruh aliran udara di sekitar struktur itu juga bisa dihitung. Gitu. Jadi dari aerodinamika mempengaruhi structure, dari structure mempengaruhi aerodinamik. Seperti itu. Oke, dan softwarenya sudah sangat bagus, sudah ke sana. Beberapa senior kalian juga sudah melakukan simulasi yang melibatkan keduanya. Oke, sampai situ ada yang mau tanyain? Izin bertanya, Pak. Kalau nggak ada, boleh. Rama. Itu Pak, di helikopter, itunya kompresornya bentuknya aksial atau sentrifugal Pak yang dipakai buat kompresornya? Ya, kan ada 2 bentuk ya kalau nggak salah. Oh, oke. Itu nanti pelajaran helikopter. Ya. Tadi kan Bapak ngebahas helikopter, jadi saya penasaran gitu. Oke, siap. Secara khusus kita nggak belajar helikopter, tapi kalian nanti belajar propulsi dengan jagoan propulsinya. Tapi kalau mau ngebahas tentang hubungan structure dengan aerodinamik di helikopter boleh, karena di buku FAA juga dibahas tentang itu kan. Tapi itu nanti bagian terakhir. Jadi kita pending dulu ya. Kita pending dulu untuk bahasan tentang helikopternya. Oke, baik, lanjut. Sekarang kalau kita perhatikan dari video, ada video pembuatan Airbus 380 dan pembuatan Airbus 350. Sama-sama bikinan Airbus 380 lebih awal, walaupun ukurannya lebih besar. Itu kalau kita lihat di Airbus 380 kan sayapnya ukurannya besar sekali. Saya sempat mencatat sayapnya itu ada 10 tangki, 10 wadah gitu, wadah tangki di setiap sisi sayapnya. Total itu menghimpun 260.000 liter bahan bakar. Oke. Di sisi lain, sayapnya juga menahan 4 mesin. Satu mesinnya beratnya 6 atau masanya 6,5 ton. Oke. Jadi 26 ton itu sayapnya ditarik ke bawah karena berat engine. Di sisi lain nanti kalian juga paham bahwa engine itu berputar, dia menghasilkan getaran kan, getarannya itu juga akan mempengaruhi sayap. Jadi itu salah satu beban yang akan diterima sayap. Beban yang lain ya tadi sudah kita bahas, yaitu beban aerodinamik aliran udara yang melewati sayap. Oke.
Kemudian ditunjukkan bahwa untuk kasus 380 itu masih menggunakan aluminium slab. Nanti akan saya kirim di e-learning. Jadi industri aluminium atau industri material itu dia membuat produk tidak sembarang, tetapi ada bentuk-bentuk khusus. Jadi ada yang namanya plat, ukurannya tebal, ada yang namanya slab. Slab itu lebih tebal daripada sheet, tapi lebih tipis daripada plate, gitu ya. Terus nanti ada billet, ada rod, kayak gitu. Nanti saya upload saja. Nah, slabnya itu aluminium, oke, paduan. Kemudian seperti yang ditunjukkan di video, dia dimiling. Ini slab, ini nanti diniatkan untuk menjadi sayap Airbus 380. Nah, PTDI itu dulu waktu saya masih mahasiswa pernah main ke sana, dulu ada mesin milling ukurannya besar, mereknya Cincinnati kalau nggak salah. Nah, untuk yang 380 ini jelas ukurannya lebih besar lagi. Oke, tapi prinsip kerjanya sama. Jadi ada slab begini, lembaran yang lebih tebal daripada sheet, tapi lebih tipis daripada plate, dia dimiling. Seperti dikatakan di video tersebut, dari slab ini, dia dibuang bahannya, materialnya sebanyak 75%. Jadi yang dipakai hanya 25%-nya saja. Nah, dibuat kondisi seperti ini tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuatan. Jadi kalau sayapnya itu panelnya terbuat dari lembaran-lembaran tipis aluminium, kemudian disambung-sambung, itu jelas tidak memiliki kekuatan yang diharapkan. Oke, maka yang dilakukan adalah dari yang slab ini dibuang, dimiling sebanyak 75%, 25%-nya yang tersisa. Oke, dari 25% itu yang diharapkan kekuatan, sudah dihitung tentu saja, kekuatannya sudah sesuai dengan yang diniatkan, yang sudah dirancang oleh para desainernya. Oke, jadi dari situ itu salah satu alasan pesawat itu merupakan barang mahal, ya kan? Kebayang 3/4-nya aluminium itu dibuang menjadi serpihan, yang dipakai hanya 25%-nya. Oke, setelah itu, setelah di shape, setelah dibentuk, kemudian dia di wrapping, ya kan, dibungkus plastik. Setelah di wrapping, bagian terakhirnya adalah mereka menyebutnya di cook, di baking di dalam oven, seperti itu. Nanti bisa dilihat lagi, itu panjang ovennya itu adalah 47 meter. Jadi memang ukurannya besar sekali. Oke, di oven pada kondisi 150 derajat Celcius selama 1 hari. Oke, saya pengen kalian benar-benar bisa menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Kalian tentu saja sudah belajar material pesawat. Oke, nanti kita akan mengingatkan lagi sifat-sifat mekanik material, tentang strength-nya, tentang keuletannya, tentang kekakuannya, gitu ya. Itu nanti kita ulang lagi. Terus bagaimana mendapatkan kekuatan dari material dengan uji tarik, kemudian bagaimana dengan kekuatan impact-nya dengan uji impact, dan seterusnya. Kekuatan semua uji merusak itu nanti kita akan ulang. Selain itu juga kan kita nanti akan belajar tentang NDT, non-destructive test, bagaimana menguji material untuk mendapatkan sifat material tanpa merusak materialnya. Nah, kalau di video yang Airbus 380 itu, setelah di cook, setelah dimasak, kemudian dibuka wrappingnya, kan ditunjukkan tuh si permukaannya itu diambil, spesimennya, itu tujuannya tidak lain adalah kalau nanti pesawat tersebut bermasalah terkait dengan structure, terkait dengan material, maka nanti dicek tuh sampelnya itu. Karena sampelnya itu menunjukkan sejarah apa yang terjadi pada aluminium
pesawat tersebut. Ingat, itu juga mestinya sudah dipelajari di material. Kalau aluminium dipanaskan, dalam hal ini di temperatur 150 derajat Celcius selama 1 hari, maka struktur materialnya juga berubah kan, mengalami aging, dan itu harus kalian ingat lagi. Begitu. Sampai situ ada yang mau tanyain? Saya bertanya, Pak. Oke. Tadi kan Bapak nyinggung sayap ya. Aldri ya? Oke, gimana Aldri? Tapi di luar yang bahas tadi Pak, soal monokok dan semi monokok, boleh? Kalau mudah langsung dijawab, kalau susah ya harus ditulis di forum diskusi, nanti waktunya habis. Mudah, Pak. Langsung. Mudah, Pak. Itu yang fuel tank, Pak. Disebenarnya di mana, Pak? Yang monokok sama semi monokok. Itu kan strukturnya padat, Pak. Sama. Ya, fuel tanknya di sini. Sama, dua-duanya di sayap. Bedanya kalau yang semi monokok yang struktur sayap modern itu kan seperti ditunjukkan di video itu, yang tadi slide yang tadi udah di-milling tadi itu kan disatukan dengan struktur lip yang sudah terbentuk. Seperti kita udah belajar, lip itu kan sebenarnya membentuk airfoil sesuai permintaan orang-orang aerodinamika supaya sayapnya berbentuk airfoil tertentu. Nah, terus dibuatlah strukturnya berupa rib. Nah, rib yang menghubungkan spar depan dengan spar belakang itu semuanya udah disiapin. Ya udah, terus nanti ditutup oleh lembaran slabnya itu, yang setelah setelah di-cook itu dikatakan beratnya 1 ton gitu. Kalau itu material fuel tanknya dari aluminium, Pak? Iya, itu. Terus itu nanti sebenarnya ada pelajarannya yang mana ya? Ada di mana supaya tidak timbul percikan api, maka dimasukkan juga gas nitrogen di dalamnya. Tapi oke lah, itu nanti dibahas dibahas lebih jauh nanti. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sisi lain itu 380 ya oleh Airbus. Begitu Airbus di tahun 2016 meluncurkan Airbus 350-100, itu strukturnya bukan aluminium lagi, lebih banyak kompositnya. Nah, sewaktu saya masih kuliah dulu, kita memang pemahamannya atau dari grup structure, dari grup material memang lebih banyak mainnya di aluminium paduan. Tapi buktinya di Airbus 350 itu penggunaan komposit sudah sangat masif. Di video yang lain juga kan ditunjukkan bahwa ujung sayap dari Airbus 350 itu kan melengkung gitu ya. Mungkin mereka memiliki istilah khusus, tapi intinya sih dia berfungsi sebagai winglet. Ini hubungannya dengan aerodinamika juga kan. Kita ketahui di winglet ini akan ada tip trailing vortex yang timbul karena perbedaan tekanan permukaan bawah dan permukaan atas sayap. Oke. Nah, dari penelitian mereka tentang sayap burung rajawali, maka diketahui bahwa burung rajawali itu menghasilkan drag yang kecil gitu kira-kira dengan bentuk sayap tertentu. Nah, akhirnya mereka menirunya menjadi ujung sayapnya atau wingletnya dari Airbus 350, dan bentuknya sangat melengkung gitu, eksotik kayak gitulah. Nah, itu bisa terjadi karena udah penggunaan material komposit. Karena dari zaman awal-awal dulu kita tidak bisa membayangkan kalau itu dibuat dari aluminium paduan. Seperti itu. Oke. Jadi penggunaan komposit itu menyebabkan pembuatan struktur yang lebih lebih state of the art gitu, yang lebih keren lah ya, lebih keren dari sisi aerodinamikanya. Jadi dari awal orang-orang aerodinamika itu sudah paham bahwa untuk mendapatkan distribusi lift yang baik di sayap, maka bentuk sayapnya harus begini gitu kan. Tetapi orang-orang struktur akan bertanya apakah itu bisa
dibuat, dari segi kekuatan strukturnya bagaimana. Belum nanti orang-orang di bagian produksi, bagaimana membuat memproduksi sayap yang bentuknya sophisticated seperti yang diinginkan oleh orang-orang aerodinamika, seperti itu. Nah, dengan dengan pemahaman manusia terhadap komposit yang lebih baik dan pembuatan komposit yang lebih lebih terjangkau, akhirnya penggunaan itu menjadi lebih masif di pesawat, sehingga keinginan orang aerodinamik untuk memiliki bentuk sayap yang yang sesuai untuk menghasilkan distribusi lift yang diinginkan itu mendapatkan tempatnya. Jadi komprominya akan menjadi lebih baik. Seperti itu. Oke? Ada yang bertanyain sampai situ? Jadi perkembangan teknologi materialnya arahnya ke aluminium, itu masih dipakai, terakhir di 350 Airbus 380, sementara yang komposit yang paling akhir di dunia pesawat penumpang adalah Airbus 350. Kedua-duanya buatan Airbus, tapi memang timnya berbeda, tim desainernya. Ingat kalau di video yang bagaimana membuat pesawat kan ditunjukkan bahwa untuk membuat Airbus 350 itu dibutuhkan waktu 7 tahun dengan 7.000 engineer, gitu ya. Oke, jadi dari situ kita belajar sebagai orang aeronautik semuanya itu harus dipersiapkan, semuanya harus dipikirkan dari awal. Gitu. Oke, ada yang lain? Monggo. Nggak ada? Oke, kalau kita lihat buku yang dibuat oleh FAA yang terkait dengan struktur pesawat, itu bagian belakangnya menceritakan tentang mekanika terbang, toh. Bagaimana pilot menggerakkan bidang kendali atau control surfaces untuk membuat pesawatnya memperoleh attitude atau sikap terbang tertentu. Jadi di FAA sendiri memang pelajaran-pelajaran itu saling nyambung. Jadi tentu saja nanti kita akan belajar itu juga. Saya masih ada waktu, mungkin saya akan mengingatkan lagi. Jadi ada bidang kendali utama, ada bidang kendali sekunder. Yang utama tentu saja yang 3 itu, yaitu supaya pesawat bisa melakukan rolling, maka ada aileron. Ini ada aileron. Kalau dia pesawat penumpang yang ukurannya besar, maka karena sayapnya juga rentangnya panjang, maka ada aileron yang di dalam, dekat fuselage, ada yang aileron yang letaknya mendekati wingtip. Jadi kita nyebutnya inboard aileron dan outboard aileron. Oke, terus nanti di buku itu juga akan disampaikan inboard dan outboard kapan dipakai, ada yang dipakai di kecepatan rendah, ada yang dipakai di kecepatan tinggi. Oke, kemudian untuk dia pesawat bisa pitch up dan pitch down, maka ada elevator. Elevatornya nggak ada. Yang ini, yang kayak gini. Pesawat kayak gini ada elevatornya di bagian belakang sini. Oke, ada elevatornya. Oke, kemudian untuk dia bisa melakukan gerak yawing, maka ada rudder. Tentu saja kalau pesawat-pesawat seperti ini, di mana ruddernya ada 2, itu desainernya, perancangnya udah menghitung. Kan kalau bidang ekor vertikalnya 1, maka gayanya yang hanya di satu tempat itu dikali luas luas satu vertikal tail. Tetapi kalau ini berarti kan ada 2 gaya, yaitu yang bekerja di ekor vertikal kiri dan yang di ekor vertikal sebelah kanan, kan gitu ya. Kemudian luasnya jadi lebih besar. Bagaimana kalau misalnya ekornya bentuknya kayak gini, V-tail, tentu saja nanti nilai gayanya juga akan berubah. Nilai momennya berubah, karena ada gaya dikali lengan gaya, seperti itu. Oke, itu 3 yang penting. Jadi nanti akan diingatkan lagi
tentang tentang sumbu dan putarannya. Masih ingat ya? Jadi dari center of gravity ke arah depan itu adalah sumbu X positif. Kemudian kesepakatannya ke sayap yang sebelah kanan. Ke sayap yang kanan ini adalah arah Y positif. Kemudian sesuai dengan aturan tangan kanan, satu lagi adalah yang arahnya ke bawah, yaitu ke sumbu Z positif. Jangan bingung. Jadi dari center of gravity ke nose itu adalah sumbu X positif, ke sayap kanan itu sumbu Y positif, dan arah aturan tangan kanan begini itu adalah ke bawah, itu sumbu Z positif. Nanti hubungannya dengan momen bagaimana? Ingat lagi pelajaran yang sudah pernah kita sampaikan di pengantar aero. Ada aturan tangan kanan kan? Jempol itu menyatakan arah sumbu, maka jari-jari itu menyatakan arah putaran positif. Jadi, sumbu X positif arahnya ke depan, ke nose, maka rolling positif adalah rolling ke sebelah kanan begini. Oke. Untuk sumbu Y positifnya ke kanan, sayap, maka pitch up adalah momen pitch positif. Kalau pesawatnya pitch down, berarti momen pitch negatif. Karena tadi sumbu Z positifnya ke bawah, maka sesuai aturan tangan kanan, yawing positif adalah yawing ke arah kanan. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai situ? Kalau ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Tadi itu adalah bidang utama, kendali. Sementara yang bidang sekundernya adalah flap dan slat. Seperti itu. Slat jelas yang ada di depan, makanya disebut leading edge slat. Kalau yang di trailing edge adalah flap-nya. Oke, sekali lagi yang depan itu leading edge slat, sementara yang di belakang itu adalah trailing edge flap. Atau orang nyebutnya flap, karena banyak ya jadi flaps gitu ya. Untuk pesawat yang besar, tentu saja flaps-nya juga ada yang inboard, yang dekat fuselage, ada yang outboard, yang jauh dari fuselage. Itu nanti diingatkan lagi. Jadi balik lagi ke pelajaran dasar lagi. Fungsi flap adalah supaya airfoil-nya memiliki chamber yang lebih besar. Jadi ingat, pelajaran paling dasar di aerodinamika, untuk bisa menghasilkan gaya angkat, maka caranya dua. Pertama, bidangnya itu harus memiliki sudut serang seperti ini. Jadi kalau ini adalah arah aliran udara tak terganggu, maka harus membentuk sudut serang seperti ini. Ini akan menghasilkan gaya angkat. Cara yang kedua, adanya camber lengkungan begini. Jadi melengkung begini. Oke. Nah, fungsi flap adalah membuat supaya timbul lengkungan yang lebih besar. Kenapa begitu? Ya karena pesawatnya kalau take off kan dari kecepatan rendah ke kecepatan take off. Kalau dia landing dari kecepatan approach sampai dia akhirnya berhenti. Jadi kecepatannya berkurang. Tetapi gaya angkatnya nggak boleh berkurang. Dia harus tetap menahan berat pesawat. Sehingga salah satu yang mungkin dilakukan adalah membuat camber yang semakin besar, sehingga CL-nya semakin besar. Oke? Kalau tidak ada, maka ya sudah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ingat sekali lagi, baca PDF-nya, financial-nya, kita diskusi di forum diskusi. Oke? Terima kasih atas kehadirannya. See you next week. Sukses semuanya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.